Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Lagi ngapain Ustaz? Baca buku ini banyak sekali buku yang belum dibaca Allah. Ini mau tanya-tanya Ustaz, boleh nggak ya Ustaz? Boleh. Ganggu nggak Ustaz? Enggak, insyaallah. Saya nanti mau tanya-tanya tentang sesuatu Ustaz. Boleh. Tapi sebelum tanya-tanya dibuka dulu Ustaz. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di sini ada Ustadz Bukhari lagi nyantai kata beliau Ustadz ya. Jadi bisa sekaligus tanya-tanya ini. Saya banyak pertanyaan nih Ustadz berkaitan dengan rumah tangga Ustadz. Masya Allah. Kan baru nikah Ustadz. Oh, mabruk ya. 2 tahun ya masih kategori bulan madu. Masih baru ya. Tapi entah madunya masih manis tuh pahit nggak tahu. Jadi gini Ustadz, di rumah tangga itu kan baru nikah Ustadz, masih awam lah begitu bahasanya. Gimana sih Ustadz trik supaya kayak Ustadz itu langgeng, terus sakinah, mawaddah warahmah? Masya Allah. Ini pertanyaan yang gampang tapi sulit untuk dijawab ini. Jadi ya baik Akhi Al-Farizi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya bagaimana trik supaya rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, kan itu? Iya Ustadz. Saya ini hidup tuh simple sebetulnya. Simple kita hidup ini supaya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah cukup laksanakan 4 hal saja sebetulnya. 4 itu. Kalau saya beri singkatan STMJ. Apa itu? Susu, telur, madu, jahe. Kalau ada susu, ada telur, ada madu, ada jahe, insya Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah. Apa itu? Ya, ada minuman susunya, ada susu, telur, ada madu, jahe, diaduk, diminum tiap malam sebelum tidur. Sakinah mawaddah warahmah, insya Allah. Tapi yang saya maksud bukan itu sebetulnya. Yang saya maksud dengan STMJ ini, S-nya apa? S-nya harus senang dan setia. Jadi suami istri itu harus senang menghadapi pasangan hidupnya, enjoy, harus setia. Istri harus setia terhadap suaminya, suami juga harus setia dengan istri. Ketika suami itu pergi, bentuk kesetiaan seorang istri, dia harus banyak sholat di rumah, mendoakan suami supaya selamat dalam perjalanan, supaya mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Ini bentuk kesetiaan seorang istri. Bentuk kesetiaan seorang suami apa? Suami ketika dalam kerja, carilah harta yang halalan thayyibah. Ingat bahwa kita sudah punya istri. Nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem berbuat maksiat, nauzubillah min zalik. Ini bentuk kesetiaan. Matanya dijaga ya Dada? Mata dijaga, jangan jelalatan gitu. Seorang istri pun jaga mulutnya karena maksiat seorang wanita kan di mulut. Jaga mulutnya, jangan ditinggal suami malah dia di rumah ngerumpi. Nggak boleh. Coba selama di rumah suami mencari nafkah, istri taat ibadah. Waktu duha dia sholat duha. Iya. Ini mendorong suami supaya dapat rezeki. Sholat duha itu sholat minta rezeki. Dia sholat duha, berdoa, ya Allah mudah-mudahan suamiku dapat rezeki yang banyak, halalan thayyibah. Subhanallah. Yaitu berdoa lagi, dia sholat qobliyah ba'diyah, doakan suami, ya Allah mudah-mudahan suamiku terjaga dari segala kemaksiatan di luar, ya Allah mudah-mudahan suamiku tetap mencintaiku dalam keadaan apapun juga. Bagian dari doanya seorang istri. Tidak bisa terlepas itu. Ya betul nggak? Itu yang pertama. Jadi setia, istri harus setia dan senang. Dua-duanya, suami juga harus setia dan senang pada istri. Itu S. Itulah susunya dalam rumah tangga. S-nya. Nah, trik yang kedua yaitu T. T itu kan telur. Telur itu banyak protein ya. Protein dalam kehidupan itu taat. Istri wajib taat dengan suami. Suami harus telaten dengan istri. Ya betul. Betul nggak? Betul. Iya. Kenapa? Posisi seorang istri kalau dia masih T itu adalah taat dan telaten. Jadi istri wajib taat dengan suami. Karena posisi wanita
sebelum menikah dia wajib dan patuh kepada kedua orang tua. Iya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau dia belum menikah. Iya. Tapi posisi itu akan beralih fungsi seorang wanita kalau dia sudah menikah. Maka surganya seorang wanita yang sudah menikah dengan suaminya. Iya. Nah, dia taat, wajib taat pada suami. Bentuk ketaatannya gimana? Jagalah kehormatannya, jagalah harta suami. Iya. Ya, itu bentuk ketaatan. Ikuti perintah suami, layanin suami dengan baik. Kan simple sebenarnya. Suami pulang kerja, siapkan air minum dengan senyuman yang manis. Subhanallah. Kan itu. Iya, benar. Betul kan, simple sebetulnya. Simpel. Simple banget. Siapin air teh, kalau dia doyan teh, doyan kopi, siapin air kopi. Dia sudah rapi mandi. Karena bersoleknya wanita itu hanya untuk suami. Itu akhi. Jadi nggak boleh wanita itu pakai kemerah-merahan bibirnya, kemudian pipinya kasih merah, hijau dan seterusnya untuk orang lain, nggak boleh, dosa. Ya. Wanita boleh bersolek untuk suami. Tapi banyak itu ya. Di luar pas mau keluar baru bersolek, pasti Nah, ini berantakan kan. Nah, ini masalahnya kan. Di luar bersolek, pakai wangi-wangian, di rumah seadanya. Mandi juga kagak. Bau asem, bau amis, Iya. campur aduk. Nggak boleh itu. Ya nggak boleh. Harusnya di rumah itu dia wangi, bersolek. Bila perlu, kalau dia hanya suami istri di rumah, pakai baju yang sedikit membawa gairah suami. Oh, Ya. iya. Terawangan nggak apa-apa. Kalau dia hanya suami istri di rumah kan, suami pulang kerja datang ke rumah, yang tadinya capek bangkit gairahnya. Istriku tercantik di dunia. Wah, subhanallah. Ini pulang ke rumah suami capek kerja, istri belum mandi, air minum nggak ada, sudah itu cemberut lagi. Wah, wassalam indah. Mau balas sebulan. Wasem lagi, nauzubillah zalik. Nah, taat itu wajib seorang istri taat pada suami. Iya, Suami wajib telaten terhadap istri. Telatennya apa? Bina istri kita, ajak sholat berjamaah, ajak dia berbuat kebaikan, ajak dia patuh kepada kedua orang tua, menghormati tetangga. Kan Rasulullah mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia hormati tetangganya. Kasih tahu sama istri, sama tetangga yang baik ya. Iya. Harus begitu, silaturahmi sama tetangga ketika ada suami, tapi jangan silaturahmi sendiri. Oh iya, nggak boleh itu. Nggak boleh. Silaturahmi itu ajak suami. Karena wanita itu harus ada mahramnya. Kalau dalam berjalan keluar, nggak boleh wanita sendiri nyelonong jalan jauh ya, 2 jam 3 jam nggak ulang. Suami kerja dia keluar ya. Suami datang dia murung. Wah, wassalam ini dah. Itu telurnya. Ya, proteinnya rumah tangga itu taat dan telaten. Yang ketiga, ya trik yang ketiga apa itu? M ya. STMJ kan. STMJ, M-nya madu. Madu. Nah, madunya itu dalam rumah tangga, madu kan manis. Iya, betul. Ya. Al-asalu sifaun likulida. Ini kata Rasulullah, madu itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ya. Madunya rumah tangga itu adalah musyawarah. Musyawarah. Iya. Ada apa-apa sedikit ya musyawarahkan suami dan istri. Kalau istri pengen beli baju baru, jangan selonong boy, beli baju ke pasar, ternyata beli baju yang suaminya nggak suka warnanya, beli baju warnanya kuning. Nah, suaminya nggak suka kuning, wah, lo mau kemana ya? Mulai lo genit ya? Nah, timbul suzon suami. Musyawarahkan, ya pak atau papi atau abi manggil suaminya, atau akang gitu ya. Nggak apa-apa orang kampung manggil suaminya papi ya. Ini biar keren dikit ya, yang tadinya emas jadi papi itu ya, keren dikit kan tuh. Manggil tadi mbak manggilnya atau ndok jadi mami kan. Ya itu. Pi, saya mau beli baju, kira-kira baju yang kayak mana pi baiknya, yang papi sukain warnanya kayak apa? Musyawarah. Ya, kalau mau beli mobil musyawarahkan. Ya, misalnya, saya mau beli mobil nih. Saya pengen nih mobilnya yang elegan, yang enak dipakai, yang agak sedikit ada wibawa ya misalnya itu. Kira-kira bi, saya beli mobil CR-V boleh nggak? Nah gitu. Kata suami jangan CR-V lah,
Alphard aja gitu ya. Itu. Duit kita kan masih banyak kan, meskipun ngutang. Alhamdulillah. Musyawarah. Karena musyawarah inilah sumber keakuran rumah tangga. Sebesar apapun musyawarah kan dengan suami dan istri. Jadi harus musyawarah. Harus musyawarah. Langsung ambil keputusan. Enggak boleh. Suami juga tuh. Walaupun suami, enggak boleh suami ngambil keputusan sendirinya. Mentang-mentang saya kan kepala keluarga, hak saya untuk ngambil keputusan dan itu tugas saya, enggak boleh. Banyak Karena itu terjadi ya. Nah, ini yang malah suaminya yang punya hak pengen ngambil keputusan sendiri. nggak boleh. Itulah yang awal terjadinya kehancuran rumah tangga. Kan simple sebetulnya kan. Nah, madunya rumah tangga itu musyawarah. Jadi manis sekali kalau dibangun dengan azas musyawarah dalam rumah tangga ya. Apapun namanya, kalau dimusyawarahkan akan terjadi titik temu ya. Iya, betul. Ya, tidak suka menjadi suka gitu. Kalau bujang gadis musyawarahnya bentuk ta'aruf. Nah, itu musyawarahnya. Suka sama perempuan ta'aruf. Iya, tapi ta'aruf syar'i. Jangan bahasanya ta'aruf ketemunya pegang-pegang, itu bukan ta'aruf itu namanya. Sama aja ta'aruf dengan pacaran kalau begitu ya. Jadi jangan dilihat kemasannya. Kemasan dan isi harus sama harusnya. Kalau kemasannya syar'i, isinya juga harus syar'i. Jangan kemasan syar'i, isinya yang haram gitu ya. Ya. Oke, yang terakhir apa J. itu? J ya. J itu jahe. Jahe Ya. ya. Jahe itu kan kalau kita minum kan panas badan. Iya. Bisa gerah, bisa keringetan, betul nggak? Iya, betul. Kalau Anget, enak. anget, kalau antum masuk, coba kalau antum jalan ke sana misalnya, masuk angin tengah malam, minum jahe, langsung keringetan badan kita. Enak ya. Enak. Ya, apalagi COVID ini ya. COVID begini kan jahe itu mahal banget nih sekarang ini. Harga jahe merah berapa sekarang? Berapa? 70.000 sekilo. Ustad dulu itu jahe merah. Iya, nah, justru itu anak tergerak menanam jahe karena harganya menjanjikan ya. 60.000, 70.000 jahe merah kan. Kalau nggak laku ya kita giling sendirilah, kita buat untuk minum sendiri kan, banyak manfaatnya. Nah, jahenya kehidupan itu jujur, udah jujur aja sama istri. Ya, istri jujur sama suami. Ya, jujur. Bi, duitnya habis, Bi. Gimana, Bi, baiknya, Bi? Ya udah, kamu sabar ya. Abi mau cari dulu. Jujur kan? Iya. Jangan dikasih suaminya duit 3 juta, baru 2 minggu dibilang duit habis. Duitnya diumpetin biar dapat lagi. Itu nggak jujur. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena nanti itu sumber perpecahan dan sumber fitnah. Kalau salah satu pihak saja sudah merasa dikhianatin, itu sulit untuk menyatukan. Nah, jujur. Maka jujurnya dalam kehidupan itu adalah satu keharusan. Ya, harusan. Jadi simple. Kalau ingin membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, cukup susu, telur, madu, jahe. Masukkan dalam gelas, diaduk, diminum 1 jam sebelum tidur. Berarti itu harus itu ya, harus semuanya diterapkan, nggak boleh satu doang ya. Tidak boleh, harus ini satu kesatuan. Jadi setia dan senang. S-nya tadi, T-nya tadi taat dan telaten. F-nya tadi musyawarah. Ya. Yang terakhir J, jahenya itu adalah jujur. Kalau rumah tangga dibangun dengan 4 komponen ini, insya Allah sakinah mawaddah warahmah, yaitu. Nah, kalau kita sudah jujur berarti kita tahan ibadah. Jujur itu kan pondasi awal. Kalau sudah jujur berarti jujur dengan Allah. Sebagai seorang muslim wajib dia tahan ibadah. Iya, betul. Kan jujur ya. Jujur. Kalau dia ngaku muslim tapi tidak sholat, nggak jujur dia. Sama Allah aja nggak jujur, gimana sama istri? Betul. Sama Allah nggak jujur, gimana dengan suami? Ya, ya kan gitu kan, betul. Jadi kalau dia sudah bilang jujur, saya jujur, berarti dengan Allah dia harus taat. Dia tinggalkan semua bentuk kemaksiatan, dia kerjakan semua perintah Allah, jujur. Ya. Kalau dia jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah. Kalau dia jadi pemimpin, harus pemimpin yang sidik, amanah, tablik, dan fatona. Jujur. Kita doakan mudah-mudahan semua sahabat Ubas di mana saja berada. Dan pertanyaan antum tadi saya doakan mudah-mudahan antum masih mudah belia dalam berumah tangga ya. Meskipun umur antum berapa sekarang? 24 ya. Subhanallah, masih muda, 24 ya. Ya, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Ya, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah, insyaallah. Takarub pada Allah. Insyaallah. Nah, jadi itu sahabat Ubas,
luar biasa sekali Ustaz ya. Ada STMJ itu, singkatan baru ya. Iya, STMJ. Susu, madu, Susu, telur, madu dan jahe. dan Itu jahe. diaduk diminum jadi satu teman-teman. 1 jam sebelum tidur. 1 jam Ustaz. Iya. Artinya semuanya komponen ini sangat penting dan ada setia dari Ustaz ya. Ya. Terus Taat, telaten, musyawarah dan dan jujur. terakhir jujur. Itu. Baik, Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini sudah diberikan tips yang sangat bagus dan luar biasa sekali Ustadz. Semoga bisa diterapkan oleh saya pribadi dan dari sahabat Ubas semua. Insya Allah. Dan mungkin ini Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Semoga Allah mudahkan kami untuk menjadi keluarga sakinah. Amin ya Rabb. mawaddah warahmah. Amin ya Rabb. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.